Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara memotong baju seperti ini. Ini adalah seragam anak SMA atau sederajat. Di sini pundaknya kelihatan agak turun ya. Ini karena ukuran bajunya juga memang lumayan gede. Seperti ini, jadi sebanding lah. Dan untuk pola dasarnya di sini saya pakai teknik yang ini ya. Yang pundak badan belakangnya itu naik 4 cm dari pundak badan depan. Kenapa pakai teori yang ini? Supaya skodernya ini agak turun ke bagian depan ya. Karena dengan naiknya pundak badan belakang, maka sambungan pundak ini akan sedikit turun ke bagian depan. Jadi semakin gede naik pundak badan belakang, maka sambungan pundak ini akan semakin turun ke depan. Dan skoder ini akan mengikuti sambungan pundak karena skoder ini pas di lurusan sambungan pundak ya. Tapi sebenarnya pokok materinya adalah di bagian kerah ini. Dan yang kedua, baju ini saya potong langsung di kain. Jadi ini lumayan sedikit rumit dan bahkan sedikit beresiko ya. Karena di sini ada sambungan ini. Dan ini bukan dijahit kecil kayak dicubit yang segede lidi itu. Ini benar-benar dipotong dan disambungkan lagi. Lalu sambungannya ini dipecah seperti ini. Jadi supaya benar-benar dipahami, ikuti sampai selesai ya. Oke, ini adalah pola dasar baju wanita yang tutorialnya sudah saya buat, dan untuk merubahnya menjadi model yang tadi saya tunjukkan, pertama kita anggap saja dulu ini adalah baju dengan model kerah kemeja. Dan biasanya kancing kedua itu di sini ya, sekitar 6 sentian. Nah, untuk merubah bagian kerahnya, dari titik ini turun lagi sekitar 3,5 cm ya. Lalu bagian atasnya di sini dari titik ini maju sekitar 3 cm. Lalu maju lagi 4 cm. Sekarang titik yang ini kita sambungkan ke sini. Kita garis sampai atas ya. Lalu yang 3 cm ini kita tarik ke bagian atas di sini ya, 3 cm juga. Lalu yang 4 cm juga kita tarik ke bagian atas di sini 4 cm. Sekarang kita garis seperti ini. Lalu yang ini juga garis pendek saja dulu. Terus dari garis yang ini naik sekitar 4 cm. Ini kira-kira saja ya. Dan di sini kasih tanda sekitar 6 cm. Saya rasa ini cukup. Lalu dari titik ini ke sini kita garis. Kurang lebihnya seperti ini ya. Terus garis yang ini kita teruskan saja. Dan dari sudut ini ke sini kita kira-kirakan saja dulu, kita buat 10 cm ya. Sebenarnya dari titik ini ke sini adalah setengah kerong leher belakang ya. Tapi karena badan belakangnya belum dibuat, kita kira-kirakan saja dulu 10 cm. Nanti kalau badan belakangnya sudah jadi, kita sesuaikan lagi ya. Bagian kerahnya sudah, sekarang bagian kupnat. Kalau kita buatnya di pola dulu, kita tinggal sambungkan saja garisnya ke sini lalu digunting ya. Tapi karena kita motongnya langsung di kain, maka kupnatnya kita geserkan dulu 1 cm ke bagian samping ya. Di sini kita langsungkan garisnya ke bawah.
Terus di sini kita kasih tanda sekitar 8 cm, ini kira-kira saja sebenarnya. Lalu kita garis pakai garisan ini. Kita atur-atur saja. Lalu yang 3 cm ini kita pindahkan di sini, berarti 1,5 ya. Nah, sekarang perhatikan cara menggarisnya. Kita atur-atur. Garis ini kelihatan kurang rapih, nanti kita akan perbaiki ketika proses pengguntingan ya. Nah, karena di garis yang ini nanti akan digunting sampai ke bawah dan akan disambungkan lagi, maka otomatis akan keambil oleh kampuh sekitar 2,5 cm ya. Maka untuk menggantinya kita tambahkan ke samping 2,5 cm. Di bagian ini juga kita garis keluar seperti ini. Lalu maju juga 2,5 cm. Kita garis. Lalu bagian ketiaknya juga. Dan garis ini kita lanjutkan seperti ini. Sekarang kita gunting. Perhatikan cara mengguntingnya. Di sini kampuhnya sekitar 1 cm ya. Terus untuk bagian ini kampuhnya kita buat agak gedean ya, karena ini ukurannya belum pasti. Dan di bagian ini kita buat 1 cm juga ya, atau 1,5 cm. Perhatikan cara menggunting di bagian ini. Seperti ini, stop di sini. Lalu kita gunting ke bagian sini. Di bagian samping tetap dikasih lebihan lagi untuk kampuh ya, karena yang 2,5 cm ini untuk mengganti di bagian sini ya nanti. Sementara untuk bagian samping tetap dikasih kampuh lagi sekitar 2 atau 2,5 cm. Dan untuk bagian kupnatnya sebelum digunting kita kasih tanda dulu untuk kantong ya, di sini sekitar 6 cm. Lalu untuk bagian sampingnya di sini bisa dibuat 6 cm juga ya kalau mau dibuat lurus, atau bisa 7,5 ya kalau mau dibuat agak turun sedikit. Kita garis. Sekarang kita gunting, perhatikan caranya. Nah, seperti ini. Dan yang 3 cm ini karena ini jatah kupnat, maka kita akan buang ya. Jangan lupa di setiap titik tertentu dikasih guntingan ya, supaya jadi panduan ketika nanti proses penjahitan. Oke, badan depannya sudah jadi seperti ini ya. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Dan sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti Almijan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.